tidak parsial, sekolah mau kemana, siswanya mau kemana, gurunya mau kemana, orang tuanya sibuk di rumah mungkin cari Sekolah. uang atau apa. Karena Sehingga sekolah itu sendiri adalah platform yang memang didesain untuk dunia pendidikan. Tapi dalam- kalau misalnya sering dicari tuh tas baru, sepatu baru, outfit baru untuk jogging, yang akan muncul seperti itu. Modul-modul pembelajaran sudah lengkap di School ID dan itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi di Modcast Madrasah Podcast. Cerdas dalam berpikir, inspiratif dalam bertindak, unggul dalam talenta digital. Di sini kita bakalan ngobrol seru, cerdas dan pastinya relate sama kehidupan kita. Nah, di sini kita bakalan bahas topik penting yang sering kita abaikan, yaitu gimana sih menjadi pengguna internet yang baik. Nah, betul banget Kak. Soalnya siapa sih yang gak hidup online zaman sekarang? Mulai dari belajar, scrolling sosial media, atau bahkan berbisnis, semuanya sudah berbasis digital. Dan kali ini kita bakalan diajak untuk mengenal sebuah program inovasi yang mendukung pembelajaran kita di era digital ini. Nah, biar obrolan kita makin seru dan bukan cuma dari sudut pandang sebagai user, hari ini kami kedatangan tamu super spesial, datang langsung dari Telkomunikasinya, provider yang sinyalnya udah nemenin kita kurang lebih 30 tahun. Please welcome Branch Manager Telkomsel, Bapak Andi Adi Sedopati Tematumpah. Halo Bapak, apa kabar? Selamat datang di Modcast. Halo, sehat-sehat. Terima kasih sudah diundang ke sini. Baik, sebelumnya kami akan menyebutkan riwayat pendidikan beliau. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Manajemen STI Iksan Gorontalo, S2 Ekonomi Syariah IAIN Manado, dan karir profesional yaitu Branch Manager Telkomsel. Baik Bapak, sebelumnya kami kepo nih. Kalau Bapak lagi scroll sosial media, biasanya nongkrong di platform apa nih? Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter, Pak? Lebih banyak saat ini lebih banyak TikTok. Oh, TikTok. Terus Soalnya Instagram dan Facebook mungkin bila terakhir. karena TikTok sekarang lagi tren-trennya. Iya. Apalagi kan TikTok juga menghasilkan uang ya. dapat gift ya. Iya. Nah, sebagai orang penting di Telkomsel, pernah gak sih Bapak pas lagi menggunakan sosial media itu jaringannya lelet atau lalat gitu? Pernah sesekali tapi sudah jarang karena hampir semua operator, bukan hanya Telkomsel, itu sudah berinovasi dan sudah melakukan ekspansi jaringan. Tapi khusus dari Telkomsel memang punya komitmen yang sangat tinggi untuk memajukan masyarakat khususnya pendidikan. Sehingga di mana ada pendidikan lagi membutuhkan jaringan terbaik, maka Telkomsel pasti hadir. Telkomsel selalu hadir. Nah, menurut Telkomsel sendiri ada nggak sih Pak gerakan yang mengajak anak generasi muda sekarang untuk menjadi pengguna teknologi yang baik, bukan hanya aktif tapi juga positif? Iya, Telkomsel sendiri hampir di tiap kesempatan hadir di sekolah-sekolah, aktif terlibat dalam proses memajukan pendidikannya dan memastikan bahwa internet itu digunakan dengan bijak, dengan baik. Sehingga pada saat adik-adik di sekolah pasti sering didatangi sama tim Telkomsel untuk disosialisasi program internet baik. Bagaimana agar internet itu digunakan dengan bijak, terarah, jauh dari konten-konten yang tidak baik. Iya, tadi podcast bersama juga dari tim dari Telkomsel menyampaikan materi tentang itu ya. Oh, internet. Iya, internet baik. Bagaimana bijak menggunakan internet? Apa saran dari Bapak untuk kami agar lebih bijak menggunakan dia? Apalagi kan sekarang banyak banget tuh yang nyebar-nyebar hoax. Ya, yang pertama pastikan informasi itu didapatkan dari sumber yang terpercaya, yang kredibel. Bukan hanya karena FOMO, bukan karena ada tren tertentu kemudian banyak orang yang mengupload
konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lihat dulu sumbernya, kemudian siapa yang menyampaikan, materi apa atau konten apa yang dibuat di platform tersebut, dan pastikan bahwa ini bukan sekedar mengikut tren. Kemudian di dalam sosial media, menggunakan sosial media kan ada algoritma, di mana pengguna itu akan direkam behavior atau perilaku atau situs-situs atau konten apa saja yang sering dicari. Misalnya kalau siswa di Mandua Sopeng selalu mencari konten pendidikan, maka algoritma sosial media baik TikTok, Instagram akan menampilkan konten-konten yang berkenaan dengan behavior tersebut. Jadi kalau adik-adik siswa di sini sering cari materi pembelajaran sekolah, maka yang akan tampil pun itu. Tapi kalau misalnya sering dicari itu tas baru, sepatu baru, outfit baru untuk jogging, yang akan muncul seperti itu. Nah, saran saya sering-seringlah mencari konten-konten yang berkenaan yang bisa membantu adik-adik meningkatkan kapasitas sebagai bekal nantinya. Oh, pantas saja ya kita kalau lagi ngerasa sedih tuh yang lewat di FYP TikTok itu kayak download ya. Terus kita jadi mikir ini TikTok bisa dengerin perasaan kita. Pikiran kita kayak terbaca sama internet. Nah, ya betul. Jadi itulah algoritma sedang berjalan. Kebiasaan kita sehari-hari, misalnya kalau sering mencari konten tentang pertanian, maka yang muncul alat mesin pertanian, pupuk, bagaimana memilih bibit yang baik. Jadi gunakanlah, pintar-pintarlah mengelola perilaku kita dalam bersosmed supaya algoritmanya itu bekerja, yang keluar situ ya. Tapi kalau konten-konten yang sering kita cari yang tidak senonoh, yang tidak boleh dilihat oleh anak usia di bawah umur, maka itu juga akan muncul. Begitu. Jadi bijak-bijak lah. Nah, sekarang kita masuk ke topik sentral yaitu tentang School ID. Pasti teman-teman yang nonton video ini udah penasaran apa sih itu School ID? Apa tuh, Pak? School ID. Nah, School ID. Jadi teman-teman di rumah atau yang sedang dan akan menonton video ini, yang pertama, School ID ini adalah upaya dari Telkomsel untuk menghadirkan layanan digital baik itu di sekolah maupun di madrasah, di mana mengintegrasikan antara kurikulum pendidikan kemudian sistem pembelajaran di sekolah. Karena School ID sendiri adalah platform yang memang didesain untuk dunia pendidikan. Di dalamnya ada kontribusi dari sekolah, kemudian ada siswanya, ada guru, dan tidak kalah penting adalah orang tua. Jadi 4 pilar ini yang menentukan suksesnya pendidikan kita hari ini dan masa akan datang. Dan School ID hadir untuk memastikan agar 4 pilar ini benar-benar paham dan dimasukkan dalam satu platform yang sama. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, wadahnya sudah ada. Jadi tidak parsial, sekolah mau kemana, siswanya mau kemana, gurunya mau kemana, orang tuanya sibuk di rumah mungkin cari uang atau apa, sehingga pendidikan itu tidak fokus. Jadi wadah ini, School ID dibuat agar satu wadah yang 4 pilar itu. Oh, jadi School ID itu, Pak, bisa memudahkan orang tua untuk mengontrol nilai siswanya. Soalnya kan juga bisa mengakses nilai di situ ya, Pak? Ya, bisa melihat activity. Jadi bukan hanya nilai, tapi semua mulai dari anaknya datang ke sekolah, absensinya jam berapa, kemudian mata pelajaran pertama itu apa. Oh, jadi ada semacam pelacak gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Melacak dalam arti positif ya. Ya, positif. Memantau, memonitor, memastikan bahwa anak-anaknya memang benar-benar ke sekolah, tidak singgah di manakah gitu ya. Selain siswa, apakah ada, Pak, yang bisa menggunakan School ID ini? Ya itu tadi, bahwa School ID harapannya, School ID hari ini kan tersedia di App Store, kemudian ada di Play Store-nya Android, kemudian ada di galerinya Huawei, kalau pengguna Huawei, hampir di semua operating system ada. Harapannya bukan hanya sekolah, tapi guru juga install, siswa dan juga orang tua. Karena di School ID itu kan banyak fitur, banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya
dalam satu sekolah sudah tercipta ekosistem yang baik, jadi semua bisa saling melengkapi. Karena suksesnya pendidikan hari ini adik-adik kan bukan hanya ditentukan oleh pihak sekolah, bukan. Kadang juga sebagian besar orang tua itu sudah acuh, yang penting saya sudah masukkan anakku ke sekolah itu urusanmu Mi. Mau berhasil, mau pintar, mau jadi apapun diserahkan ke sekolah. Nah, pendidikan yang baik adalah keempat pilar itu harus saling saling dukung. Baik, kalau bagi siswa, apa role siswa di School ID, Pak? Dan apa sih fitur-fitur yang ada di School ID? Mungkin bisa memberi gambaran kepada teman-teman yang nonton. Nah, oke. Jadi untuk siswa sendiri, adik-adik, ketika datang ke sekolah melakukan presensi lewat School ID. Yang kedua, School ID juga menyiapkan beberapa modul pembelajaran. Ada e-book, ada beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa diakses di situ, sehingga siswa bisa mengakses School ID bukan hanya untuk kebutuhan sekolah, di rumah pun bisa. Mau melakukan pengayaan, mau mengulang pembelajaran di sekolah, modul-modul pembelajaran sudah lengkap di School ID dan itu gratis. Gratis disiapkan oleh Telkomsel untuk diakses, dipelajari. Kemudian yang ketiga, eh, tugas-tugas harusnya bisa diselesaikan di School ID jika tadi guru bisa mengakses juga lewat School ID. Jadi guru memberikan tugas-tugas lewat School ID, siswa juga bisa menyelesaikan tugasnya lewat School ID. Jadi tertata seperti itu. Bagus banget ya School ID, bermanfaat sangat bermanfaat. Apa pesan dari Bapak untuk kami generasi muda agar menggunakan internet itu nggak cuma untuk sosial media, tapi bisa bikin kita menjadi diri sendiri versi terbaiknya. Dan pesan buat teman-teman kita yang generasi muda ini yang ingin menjadi agen perubahan melalui konten teknologi, apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang? Yang pertama begini, internet itu seperti bilah pisau. Jika digunakan oleh orang yang tepat, orang yang memiliki capability yang baik, bumi, yang kemudian dia tahu digunakan untuk apa, maka internet pun akan menghasilkan pengaruh yang luar biasa. Adik-adik mungkin kalau scrolling di Instagram atau di TikTok, ada sekelompok anak muda, Pandawara ya, yang sering, Kan ada persepsi di wilayah-wilayah Indonesia. nah itu, kegiatan mereka mungkin biasa-biasa saja awalnya ya, kemudian di posting di sosial media, kemudian viral di mana-mana, dapat dukungan dari pemerintah setempat, masyarakat, sehingga hal-hal yang kecil itu tadi melahirkan perubahan yang sangat besar. Karena banyak begitu anak-anak kita. Kemudian yang kedua, eh, penggunaan sosial media hari ini juga bukan hanya sekedar objek ya, atau apalagi yang pasif ya. Kita bisa menjadi subjek, melahirkan konten yang baik, konten edukasi, bahkan konten-konten yang bisa menghasilkan cuan untuk nambah uang sekolah, uang jajan. Nah, sekolah bisa. Jadi kalau misalnya hari ini adik-adik punya banyak kesempatan, boleh kok. Artinya begini, kehidupan selama di rumah, atau belajar, berinteraksi dengan teman-teman, tetangga, atau belajar kelompok, pas sesekali buatlah footage atau buat konten yang menarik, upload. Minimal pertama untuk diri kita. Jadi hal positif itu terekam. Mungkin di kemudian hari kita akan melihat apa yang kita lakukan berapa tahun silam. Yang kedua, kita bisa menjadi agen perubahan. Jadi kalau hal positif ya di sini bagus ya. Luar biasa ya siswa-siswi Mandua Sopeng. Ide mungkin sampai ke Jakarta sana. Wah hebat ini Sopengnya di mana? Oh di Sulawesi Selatan. Wah ada Mandua Sopeng, anak-anaknya cerdas, kreatif, dan mampu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Kemudian yang ketiga, eh, saya melihat bahwa penggunaan internet hari ini itu banyak digunakan di hal-hal yang kurang baik. Nah, jadi
anak muda hari ini adalah cerminan pemimpin kita 20 atau 30 tahun yang akan datang. Jadi ada petuah ya, dari orang-orang tua kita dulu. Jika kalian ingin melihat pemimpinan hari ini, maka lihatlah kondisi anak mudanya 20-30 tahun yang lalu. Tapi kalau kalian ingin melihat kepemimpinan di masa akan datang, maka lihatlah anak muda hari ini. Makanya anak-anak muda hari ini sebagai generasi penerus calon-calon pemimpin nantinya bekali diri dengan hal-hal yang baik dan positif. Nah, salah satunya dengan menggunakan internet yang bijak. Nah, kalau misalnya kembali tadi ke topik awal, kalau sekolah ID bisa menjadi aplikasi atau integrasi, ekosistem pendidikannya sudah terbentuk, di mana sekolah memiliki pemeran utama, kemudian siswa di dalamnya hadir juga, orang tua juga di rumah bisa memonitor anak-anaknya. Saya yakin dan percaya bahwa eh, Telkomsel pun sangat bangga ketika sekolah ID digunakan untuk kebaikan dan menyiapkan generasi-generasi penerus semua masa akan datang. Telkomsel sangat friendly ya. Berhubung juga pengguna Telkomsel. Begitu. Karena sudah kelas berapa? Kelas 12. Saya kelas 12. Ini sudah hampir, ini kan sudah masuk tahun ketiga ya, berarti 2 tahun lewat sudah menjalani proses belajar mengajar di sekolah ini. Bagaimana interaksi antara guru di sekolah dan orang tua di rumah? Lewat apa komunikasinya? Kalau di Microsoft sih itu Pak, kalau perlu komunikasi biasanya mengeluarkan surat yang mengadakan pertemuan nah, terus disampaikan kepada orang tua apa yang harus dilakukan tentang peraturan-peraturan di sekolah tertib gitu. Oh begitu ya. Ya, karena hari ini kita di era digital, akses informasi real time, itu tidak buruk ya, itu sangat bagus. Jadi ada komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, hari ini kita coba menghadirkan komunikasi yang lebih baik, sistem yang terintegrasi, real time, orang tua dan guru itu bisa secara berkesinambungan mengupdate informasi baik dari rumah maupun sekolah. Karena guru juga harus tahu apa yang dilakukan oleh siswa di rumah. Apakah di rumah hanya main game saja atau nongkrong misalnya di mana gitu. Harapannya juga informasi di sekolah juga diketahui oleh guru di rumah. Orang tua di rumah. Nah, seperti jadi salah Mandua Sopeng pelan-pelan bisa memulai sistem yang terintegrasi, komunikasi dua arah yang aktif, dan saya yakin kalau semua sekolah yang ada di Sopeng pada khususnya Indonesia pada umumnya menggunakan sistem yang integrasi seperti ini, pendidikan itu eh, bisa jauh lebih baik. Mungkin kendala di sini tuh Pak kan masih terbilang kampung ya. Jadi masih banyak yang belum mengerti digital yang apa sih sebutannya kayak kada ya orang tua masih belum mengerti tentang era digital ini karena iya untuk kedepannya. Iya, itu memang fakta atau kenyataan yang harus kita hadapi, dan sama mungkin juga di ibu kota sana, di kota-kota yang lebih besar mengalami hal yang serupa beberapa tahun silam. Tapi karena ini tidak bisa dibendung, orang-orang tua hari ini harus melek terhadap teknologi karena ini sudah eranya, sudah eranya. Meskipun ada orang tua yang menutup diri terkait perubahan tersebut, tapi lambat laun akan terbiasa karena mereka pun akan merasakan manfaatnya. Ilustrasinya begini adik-adik sekalian, dulu para petani peternak kita di kampung-kampung itu belum menggunakan teknologi, belum ada informasi yang terpadu, artinya mereka tidak tahu berapa harga komoditas cabai di mana. Dengan adanya internet mereka terbantu, mau tidak mau mereka pun akan menggunakan. Contoh misalnya mereka mau mengirim hasil taninya ke luar daerah, mau tidak mau harus menggunakan
internet, menggunakan teknologi untuk memudahkan, gitu. Saya yakin itu tugas kita bersama. Biasanya kalau ada dampak positif, orang-orang pun akan terpanggil untuk mau mengikuti perubahan tersebut. Jadi jangan jangan, pesimis, meskipun ada beberapa orang tua yang masih, gaptek dan lain sebagainya ya, tidak mengikuti perubahan, tapi karena demi masa depan anak-anaknya insyaallah lambat laun akan ikut. Bapak punya saran nggak atau ide eh, soal gimana kita mensosialisasikan teknologi tersebut kepada orang tua yang belum melek teknologi, yang gagap teknologi. Nah, contoh misalnya gini, kalau secara, eee, siswa dan siswi guru sekolah sudah menggunakan School ID khususnya di Mandau Sopteng, tampilan di School ID bisa tunjukkan ke orang tua yang belum peduli atau belum mau menggunakannya. Sampaikan, "KB Pung," misalnya, atau "KB Bapak Ibu, ini aplikasi School ID yang disiapkan oleh Telkomsel. Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak tadi sini, dia datang ke sekolah jam berapa, kemudian, jam pertama belajar apa, diberi tugas apa, apakah tugasnya sudah dikerjakan." Kemudian bapak dan ibu juga bisa mengingatkan anak-anaknya, kalau mesti belajar nah lewat sini juga bisa. Jadi beberapa memang orang tua masih menutup diri karena belum melihat hasil atau tidak melihat barangnya seperti apa. Nah begitu. Jadi, mudah-mudahan dengan ajakan-ajakan dari siswa, kesadaran itu akan muncul. Kami juga harap sekolah kita bisa digitalisasi menggunakan school iPad, soalnya sangat bermanfaat banget. Setelah ini nanti kami ketemu sama kepala sekolah. Telkomsel punya nggak sih Pak eh, peran atau support untuk korban yang mau korban yang menjadi sasaran cyberbullying? Apa Telkomsel punya peran atau support tuh? Jadi begini ya, kalau peran Telkomsel dalam, mengurangi atau meminimalisir cyberbullying ya, ada bullying yang terjadi di dunia maya, itu, kita juga sebagai operator juga selalu memberikan, masukan ke negara, agar, apa namanya, tindak-tindak sebenarnya itu kan tindak kriminal kan sih, kriminal itu bisa diminimalisir dan, kita juga membatasi, misalnya situs-situs atau web-web yang mengarahkan ke sana. Kemudian, terjadi juga, cyberbullying itu terjadi manakala siswa itu unproduktif. Jadi mungkin tidak ada hal-hal yang sifatnya produktif dilakukan di sekolah. Makanya Telkomsel kolaborasi dengan pihak sekolah melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya ketika, apa namanya, EPLS, hari ini kan ada EPLS. Jadi Telkomsel hadir, diberikan, pemahaman yang utuh tentang masa depan pendidikan, bagaimana adik-adik bisa sukses dan apa namanya, di sekolah. Yang tak kalah pentingnya juga, kalau misalnya ada kegiatan sekolah, sebisa mungkin Telkomsel juga hadir. Dan kalau misalnya, eee, adik-adik di sekolah buat program, kemudian Telkomsel bisa support dalam bentuk apapun misalnya, bukan hanya dana, tapi mungkin ada program bisa disinergikan, otomatis, siswa-siswi di sekolah itu kan produktif. Jadi meminimalisir kesempatan untuk terjadinya cyberbullying, ya gitu. Orang suka, apa ya, ngerecokin, suka mengganggu orang lain karena tidak ada kegiatan produktif yang dilakukan. Begitu kan adik-adik? Ya. Terlalu pendiam gitu ya, kurang aktif. Kayak kalau nah itulah guys bincang-bincang kita bersama Best Mayor Telkomsel, Bapak Andi Ari Senopati Tematupa. Ya, terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan diri hadir berbincang-bincang bersama kami di Modcast. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya generasi muda yang akan melanjutkan Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.